Ini adalah X-Max paling terkenal di sosial media. Dan modifannya luar biasa keren. Kayak gimana? Mari kita teliti satu-satu. Kalau gue sebutin Instagramnya, pasti kalian pada tahu deh ini X-Max yang mana. Tapi sebelum ke situ, kita coba lihat dulu kali ya detail-detailnya. Karena ini motor udah menang kontes berkali-kali. Dan gue suka sama detail-detailnya, teman-teman. Seperti contoh nih ya, karbonnya aja ternyata bukan cuma karbon biasa, tapi dicat. Tapi dicatnya juga nggak kelihatan. Nah, ini buat yang tahu-tahu aja nih istilahnya. Nah, makanya biar kita bisa lebih tahu lagi lebih detail kayak gimana, mari kita ngobrol sama pemiliknya. Bersama dengan pemiliknya Om Nakano. Om Nakano. Om Rifki, apa kabar Om? Halo, baik. Lo sering dipanggil Om Nakano tapi? Karena IG-nya ya, Nakano. Sama kayak gue sering dipanggil bubur ayam. Padahal gue punya nama Dimas. Nah, ini adalah motornya Om Rifki dan ini udah berkali-kali menang nih kayaknya ya. Ya bisa dibilang gitulah. Berkali-kali berapa kali? Sempat ngitung nggak pialanya berapa? Lupa. Karena gue main motor, karena gue main motor awalnya nggak dari di X-Max. Awalnya gue dari Aerox. Jadi ikut kompetisi yang namanya Custom Maxi. Oh iya. Gitu ya. Tapi mungkin rezekinya waktu pas lumayan naik namanya itu karena di X-Max. Waktu itu di tahun 2022 akhir kalau nggak salah. Pas baru keluar kali ya, Iya, X-Max di IMOS juga itu keluarnya. Langsung lo ambil, langsung lo modif tuh. Jadi motornya belum ada, barangnya udah ada. Karena waktu itu posisinya untuk ngacak-ngacak X-Max yang new, nggak sesulit motor-motor yang benar-benar launching, benar-benar istilahnya kaki-kakinya baru semua. Nah ini kan cuma beda hanya body aja, tapi kaki-kaki dari spek mesin sampai suspensi, semua itu sama dengan yang old gitu ya. Jadi kurang lebih untuk nyari aksesorisnya rada gampang gitu. Bener. Jadi emang kalau motor yang udah ada sebelumnya itu buat modif jauh lebih cepet ya. Gue pernah dulu waktu itu main ADV ya, 150 pertama kali keluar itu banda aksesorisnya bener-bener susah sekali. Bener. Saya ngalamin dengan style 160 yang brand new, jadi saya nggak susah banget tuh modifnya. Nah ini modif ternyata sudah iterasi ke 10 kira-kira ya. Iya, jadi di motor ini aja. Ya, di motor ini namanya Jagur. Jagur itu singkatannya dari jarang diguyur. Jadi motor ini kurang lebih ya hampir nggak kena air hujan lah ya. Jarang diguyur air hujan tapi diguyur cash sering. Kemarin requestnya sama Bang Sam itu cuma requestnya cuma satu, tolong awannya ditiup kegeser. Bener. Jadi ini motor yang udah banyak banget modifannya, gue sampai bingung mau mulai dari mana. Iya. Kalau ditanya estimasi udah habis sampai berapa, hitung nggak Om? Nggak nyampe 300 mesin. Nggak nyampe 300. Ya. Karena motor ini sebenarnya lebih banyak diganti-ganti barang tapi bukan ditambah gitu. Karena waktu pas terakhir di posisi Jagur poin 8 itu udah kayak tamat aja gitu. Jadi kalau mau diganti udah tinggal mau di upgrade atau di downgrade, logikanya cuma tinggal diganti barang aja. Berarti ini pernah di posisi lebih mahal dari ini parts-partsnya? Pernah. Dan tapi ternyata di posisi yang sekarang pun yang istilahnya lebih murah lah ya. Iya. Masih bisa menang ya? Prinsip gue cuma satu sih, kalau di anak-anak modifikasi teman-teman gue bilang modifikasi mahal tapi nggak harus paling mahal. Gue suka kata-katanya. Nah, tapi ini kalipernya paling mahal sih kayaknya. Ya, untuk saat ini mungkin kaliper itu yang paling mahal. Mungkin sebelum kita bahas catnya, karena menarik banget, mungkin peleknya boleh dikasih tahu dulu. Itu peleknya apa? Dan pengeremannya dan suspensinya ini apa nih? Jadi pelek ini kebetulan sebelumnya yang foto-foto gue mungkin gue tadinya pakai MMZ. Cuma karena dibayarin sama teman, warnanya yang Gold Champion itu kan memang rada susah. Nah akhirnya gue putusin, kemarin itu gue bayarin second teman gue, ini pakai RCB. Oh ini RCB ya? RCB, cuma plusnya ini RCB dia udah forged. Oh I see. Iya bukan casting aluminium istilahnya, tapi ini udah forged. Dan waktu itu gue beli warnanya biru, jadi gue anodize ulang. Nah untuk tahu dia forged atau enggak ya bisa di anodize. Oh, gitu. Kalau motor yang sekarang itu yang
Casting aluminium kan dia udah nggak bisa dianodize. By the way, Om, gue suka banget ini sama pentilnya. Ya, Ini hal simpel sih, tapi maksud gue pentilnya kok rapih banget ya bentukannya. Iya, jadi sebenarnya sih udah dijual umum sih, namanya kan pentil miring ya. Cuma Tapi pentil miring biasanya kan nggak sebagus ini, cuman kayak pipa belok gitu doang dan kan. itu harganya nggak mahal, cuma 60.000. Bagus nih. Maksud gue pipa miring kan biasanya cuman ya Iya. pipa keluar gitu doang kan. Tapi Paling ini ininya ada rumahnya apa, lah. tutupnya baru gue ganti. Oh iya, tapi ini ada rumahnya lah, cakep deh. Suspensinya pakai, RPD. oh ini RPD. Iya, tapi udah upside down dan memang PNP untuk X-Max, tapi ini di downsize 5 cm. Diturunin, dibongkar kemudian untuk Iya. diturunin. Oh, Jadi dalamannya dibobot, jadi intinya biar dia semakin rendah. ada steering damper ya, gue lihat. Ya, steering dampernya dipakai di dalam dan pakai produk dari kita. Nah ini kemudian pakai Brembo yang Ini pakai GP4MS. Terus piringannya pakai BG Performance model WSPK. kasih. Terus ini yang gue suka lagi nih, di lampu sini nih ada kisi-kisi merah lo cat ya. Ya, itu jadi aslinya dari si dudukan si X-Max-nya itu gue bolong-bolongin. Dalamnya gue pakein kisi-kisi. Karena aslinya nggak bolong-bolong gini. Aslinya nggak bolong. Jadi cuma buat kayak aksen pemanis. Bagus, gue suka nih. Ya dari segi modifikasi dari part apa yang lu tempelin di motor, paling nggak harus ada detail yang kalau kayak gini kan istilahnya gimana ya? Kecil. Kayak hal kecil tapi looknya manis gitu. Setuju. Itu gue suka banget. Terus kita mesti ngomongin karbonnya nih, karena ternyata karbonnya ya sebenarnya sih karbon lapis lah ya. Karbon lapis. Tapi ada yang bikin beda guys, karena kalau kalian lihat langsung, pasti di semua lekukan ini itu lebih gelap. Nah, ini biar Om Rifki yang menjelaskan. Kenapa tuh Om? Kenapa semuanya ini gelap-gelap? Jadi biar beda aja karena kan setiap orang mau karbon udah banyak pakai yang karbon kotak-kotak seperti ini kan. Tapi biar tampilannya beda dengan yang lain, ya biasanya tuh di ujung-ujungnya gue shading nih. Di paintbrush itu guys. Dipakai paintbrush. Jadi ya balik lagi ya, kan ada yang bilang karbonan itu nggak boleh dipernis. Tapi kalau memang udah sampai masuk repaint ke dalam istilahnya di dasaran si kevlarannya, otomatis mau nggak mau harus naik pernis. Bener. Nah, tapi inspirasinya dari helm Arai SRC. Jadi helm Arai SRC itu kalau kalian pernah lihat langsung, dia nggak full carbon expose guys. Di beberapa bagian, bahkan dia hanya kelihatan di beberapa bagian. Dan banyak blacknya itu Banyak dia masuk blacknya. kayak shading juga gitu. Itu pakai shading. Nah ini terinspirasi dari situ, Iya, which is betul. gue sangat-sangat suka karena itu keren banget. Terus detail lainnya tadi pengen gue tanyain tuh sayap ini juga nih. Nah, kalau ini sih sebenarnya udah dijual bebas. Ini produk dari GMA. Oh. Dan ini motor Daniel, juga udah hampir banyak part GMA. Kebetulan Koko Daniel support Jaguar dari awal. Keren. Contoh keren. ini kayak bracket windshield ini GMA. Stang juga dari GMA. Oh, ini banyak dari GMA ya? Ya, ini lampu juga dari GMA. Oh, lampu juga GMA. Nice. GMA nih merek lokal juga teman-teman. Ya, terus kita. ini leg protection ya istilahnya. Bagus nih, bagus fashionnya. Ini juga dari GMA. Nah, terus ada detail menarik juga lainnya. Switch sebelah kanan pakai punya Aprilia SRGT. Ya, jadi sebenarnya intinya kalau di X-Max itu kan biasa orang pakai gas spontan. Gas spontan ini kan udah tebel. Kalau dia saklarnya makin tebel, otomatis dia makin keluar. Jadi kanan kirinya itu tidak proporsional istilahnya. Jadi istilahnya kalau nyetir tangannya rada-rada sedikit. Benar. Nah, bagaimana mengakali istilahnya biar seimbang. Nah, jadi harus cari saklar yang lebih tipis dari. Jadi istilahnya si saklar dan si gas spontannya itu kalau digabungin ukurannya seperti saklar original. Dan ini kalau gue lihat lo cat ulang kayaknya ya? Enggak, aslinya memang udah hitam. Sama kayak gini? Iya, Sama, emang kebetulan sama? sama. Oh, gue pikir dulunya dicat biar sama. Enggak, Ternyata bawaannya sudah sama. sama. Terus ada detail lain juga yang menurut gue suka miss kadang-kadang, itu adalah kabel-kabelnya di wrap ya? Dibungkus? Iya, dibungkus. Dan dibungkus. Kalau ini kan kebetulan kita pakai kayak stang bar, end bar gitu kan, otomatis kan terbuka semua. Jadi kabel-kabel kan pasti kelihatan semua. PR-nya cuma satu, kabel-kabelnya harus rapi. Benar. Dan untuk mengakalinya, untuk master remnya pun juga gue pakein Stobli. Jadi buat ngisi kekosongan.
Bener. Jadi kalau gue ke mall nih, master rem gue bisa gue teng-teng. Ya bener sih, nggak salah sih idenya. Iya kan, logikanya gitu. Ini kalau tuh beneran terjadi tuh jadi tren baru. Yang dikatain bukan anak yang bawa helm ke dalam mall. Ini nenteng-nenteng master rem. Wah itu sih dikata-katain abis-abisan itu sama netizen. Tapi ya bisa kalau mau. Bisa karena pakai kurikulum. Tapi ini maksud gua kabel-kabelnya ada yang dibungkus pakai sebenarnya simpel sih, cuman bungkusan kayak buat pelindung kabel ya. Biasa. Jadi, yang ini sama yang ini juga pakai ya sebenarnya pelindung biasa sih ya. Pelindung ya. Yang merah hitam nih, cuman jadi terkesan rapi. Dan ini juga kabel gasnya juga pakai fittingan. Oh Biasanya iya. kan cuma ngelengkuk gitu aja kan. Nah ini juga pakai fittingan. Dan Detail-detail. mungkin di Indonesia belum ada nih kayak tutup-tutup Yamaha kayak gini nih. Nah ini gue tadi juga mau nanya, ini tutup Yamaha nih bikin apa jadi nih? Nah, jadi ini istilahnya warisan. Jadi di tahun kalau kita jadi kelihatan tua nih kita ya. Oh nggak apa-apa, enggak bukan tua, main duluan. Gue kan modif itu dari tahun 2002 lah. 2002, 2003 masih zaman-zamannya lowrider. Yes. Mio pakai body Vino istilahnya ya kan. Dulu ada di Thailand itu satu part. Ini namanya sebenarnya kancingan tutup baut L. Oh oke. Tapi dia dari CNC dan ini di laser. Dan dulu itu banyak, ada warna silver. Ini kan silver nih. Ada hitam, ada biru, ada merah, dan berbagai macam ukuran. Dan itu hanya adanya di Yamaha Thailand. Nah terakhir temen kan sekarang kan udah nggak maksudnya udah nggak. Ya udah Biasa lah ya orang beli barang di Thailand ya. Waktu itu sempat ada gua bawa taruh sampel, coba tanyain sama orang Thailand sana, masih ada gak yang jual kayak gini? Orang Thailandnya aja sampai ngomong nggak pernah lihat. Jangan-jangan yang jualan bapaknya. Wah itu. Berarti udah barang lama ya? Ya, jadi kurang lebih sebenarnya sih hal-hal simpel lah ya. Hal simpel. Ya, sebenarnya juga motor lain juga ada yang pakai tutupan baut L. Cuman yang ada logonya gini cukup jarang. Iya. Ini salah satu DM-an yang nggak pernah gue jawab kalau di IG gue. Terima kasih sudah jawab. Nanya belinya di mana gitu. Terima kasih sudah dijawab di video ini. Terima kasih sudah dijawab. Ini baru sampai tengah nih ya. Iya. Baru sampai tengah. Ini belum jok gimana nih kalau jok? Jok ini gue custom tapi ini bobox ya. Ini sampai di bobox. Oh ya, jadi ini sebuah mekanisme di dunia perjokan. Jadi kalau di Thailand itu sebenarnya cover seat itu dia udah ada yang flat. Nah, tapi di Indonesia itu kan dia belum dijual. Nah, kita ngakalinnya istilah di tukang custom itu dibobok lah. Tapi ini katanya emang lebih enak kan? Karena katanya lebih ngeper. Enggak mestinya sih. Mestinya lebih nggak nyaman mestinya. Cuma untuk dari segi looks karena sih kaca gitu. Iya. Tapi untuk tampilan di luarnya itu biar kelihatannya lebih slim aja gitu. Gue sukanya adalah motor ini nggak overkill dan dipakai. Nggak overkill karena biasanya di sini kan jadi karbon semua gitu kan. Iya. Cuman gue sukanya nggak overkill dan apa namanya ini throttle bodinya ya? Iya, ini throttle body dan ini sebenarnya bukan downdraft mas. Oh. Bukan downdraft. Jadi kalau downdraft itu biasanya kan dari intake-nya dirubah. Benar. Biar si TB-nya itu ngadepnya ke atas. Nah ini gue cuma ngakalin aja. Tahu ini nggak apa kayak buang hawa stainless dari TB ke box filter. Nah itu gue custom ngadepin ke atas biar masuk ke atas. Karena kan gue open filter. Takutnya kalau gue pakai harian. Ya memang ini Jaguar jarang diguyur, tapi yang namanya hujan kan kita siapa tahu ya. Iya benar. Istilahnya kalau dia masuk ke dalam TB kan bahaya, makanya kita bikin ngakalinnya seperti itu. Dan dibikin cover yang cukup rapi ya. Iya. Dan dibikin kisi-kisi. Betul. Jadi maksud gue biar takut kotoran atau banda yang biar nggak bisa langsung masuk ke dalam. Ini sebuah detail lagi yang menurut gue kayak keren. Biasanya cuma total body aja, tapi ini dibikin begini. Inspirasi. Mungkin akan gue contoh. Tapi ini keren, itu keren. Ya. Tapi jangan hanya performan. Otomatis udah pasti rada ngempos. Tapi ini mesin nggak diapain? Nggak diapa-apain. Kirian aja nggak? Kirian aja nggak ya? Wow. Oke, balik lagi. Parts kayak ini nih menarik nih. Ya, kalau ini sebenarnya di X-Max sih udah umum ya. Jadi ini cover tutup behel dari Tanutong. Aslinya dia nggak bolong. Karena waktu pas jual handle si Morin ini dia kesininya bolong nih mas. Jadi mau nggak mau
Gimana ngakalin supaya looknya rapih dan nggak terlalu bolong, ya otomatis yang tanutongnya ini kita coak. Tapi sekarang itu Morin yang si tukang behelnya ini, karena dia lihat banyak orang yang mencoak, dia mengeluarkan satu produk Morin yang udah ada coakannya. Oh, jadi ini aslinya nggak bolong ya? Aslinya nggak bolong. Karena kalau di Thailand kan biasanya nggak pakai behel tuh, pakai joknya Iya, kayak iya, yang iya, iya. kayak Oh, jadi ini Papasu sebenarnya gitu. aslinya biar orang yang nggak pakai behel, ada tutupan. Biar ada tutupannya. Oh, Tapi keren. Di kalau custom dia ya? pakai behel Morin, dia tuh nggak ada, jadi Iya, bolong, jadi bolong. Oh, cakep. Kalau dari samping nggak jadi masalah, tapi kalau kita lihat dari begini, bolong aja gitu. Benar-benar. Nah, Om, sejauh ini kan motor emang udah keren banget ya. Baru-baru ini juga sempat menang gitu. Tapi ada satu hal yang kayaknya gue nggak lihat di motor ini. Yang padahal sekarang lagi tren katanya. Titanium bakar. Itulah. Coba. Kenapa di motor ini lo nggak pakai titanium bakar? Jadi masing-masing orang punya style ya. Setuju. Kalau gua itu lebih, ya mungkin aliran orang tua lah kayaknya. Tapi gua lebih demen style orang, selera orang kan beda-beda. Kalau gua perpaduan warna itu paling gua utamakan. Memang tabrak-tabrakin warna itu memang kita harus coba ya. Tapi kalau gue orangnya lebih, karena gue sering ganti konsep, sering body, baut itu jadi faktor utama. Kalau gue misalnya masuk warna hijau, warna pink, suatu saat body gue ganti warna, terus nanti jadi warnanya nggak matching. Nah, selalu gue ambil baut itu selalu silver. Dan dibalik, kalau dia posisi silver, titannya hitam. Nah, contohnya kayak gini nih. Oh iya. Di silver pasti bautnya hitam. I see. Iya. Kalau dia posisinya gelap pasti bautnya silver. Jadi kelihatan nih guys. Ya, jadi secara nggak langsung bisa dijadiin sebagai buat detail. Setuju. Dan sampai saat ini ya memang saya nggak suka barang-barang burn. Pertama mahal. Iya. Tapi ya satu hal yang gua juga baru notice emang di motor ini tuh warnanya nggak nabrak ya. Iya. Kalau kata teman-teman sih cari aman. Iya. Ya, karena kalau gua pribadi juga modif nggak pernah nabrak sih emang warnanya. Makanya tadi gua perhatiin ya ini untuk sebuah motor kontes. Padahal saat ini kontes itu identik dengan warna nabrak lah ya kalau di dunia Matic ya. Apalagi sekarang lagi orang berlomba-lomba pakai produk-produk dari burn, istilahnya baut Salaya, entah itu baut yang dibakar-bakarin. Tapi ya ini tetap kalau gua style gue ya gini ya. Kalau jadi gimana ya? Kalau di kontes itu istilahnya misalnya saya bikin satu motor, sayanya nggak ada, tapi motor itu di display, jadi udah tahu bah. Kurang lebih stylenya, struktur, penempatan partnya, perpaduan warnanya, main tabrak-tabrakannya, biasanya udah tahu. Oh ini pasti Om Rifki ya. Om Rifki ya gitu. Keren. Jadi udah punya style sendiri ya emang ya. Gue jujur jadi punya pertanyaan nih. Lo kan udah modif dari 2002 ya. Sampai sekarang berarti udah 22 tahun. Sempet vakum sih. Sampai 2007. Main motor mulu nggak punya duit, ya harus kerja ya. Iya. Nah, waktu itu muncul satu produk namanya 2017 Aerox. Iya. Nah gue itu selalu demen motor looks-nya itu lebih sporty. Mau motor ADV aja gue bikin jadi sporty gitu. Iya. Nah, sebenarnya kan adventure kan. Bener. Nah tapi ya balik lagi, awalnya cuma hobi. Karena saya awalnya bukan bengkel, jadi benar-benar pribadi. Ya, kalau udah bikin, istilahnya udah habis tenaga, habis uang ya kan, udah mentoknya itu ya di kompetisi. Nah kompetisi itu ya untuk juara itu udah kayak satu titik kepuasan lah. Setuju. Nah ini detail-detail lainnya juga kayak master remnya Brembo tapi handle-nya diganti ya. Ya. Ini master rem nggak mahal, cuma kalau barunya kurang lebih. Ini kan RCS 14, RCS 17, dan juga belum yang Costa Corta.
Tapi diganti Cuma ininya lucu sih. Pernak-perniknya ya dipikirin gitu, kayak ininya diganti titan, handle aslinya juga diganti koken. Keren, Dan ini kan kayak ring ya, ring buat putarannya dipakein produk dari koken. Cakep deh. Ini tabung remnya apa? AEM. Nah AEM itu Bagus tuh. ya mungkin salah satu AEM, mestinya AEM itu berterima kasih. Awal pertama kali yang pakai AEM itu bisa dibilang di motor Matic itu mungkin gue ya. Sorry kalau salah, ralat aja. Tapi karena gue yang pakai, karena waktu itu nggak sempat kepikiran gini, bagaimana memikirkan tabung minyak rem itu, ya biasa kan orang tinggi-tinggi, selangnya gimana, apalagi udah pakai tinggi, pakai warna, motor jadi kayak ada tanduknya gitu. Nah, gimana caranya memaksimalkan dari stang sama si tabung rem itu nggak terlalu jauh gitu gapnya. Ini udah nggak pakai selang, ini modalnya cuma colok doang. Dan AEM ini dia memproduksi memang untuk si RCS. Ini bener loh guys, ini gue nggak kepikiran nih. Jadi salah satu kendala kalau kita mau pasang tabung rem itu ada posisi maksimal terdekat karena harus nyiapin selang. Ya, kalau kedeketan selangnya ketekuk. Kalau kejauhan jelek, jadi karena gue baru ngalamin kemarin modif. Jadi ini sebuah solusi yang bagus sekali ya. Betul. Langsung dicolokin gini ya. Betul. Jadi dia o-ringnya ada dua, yang kecil sama gede. Dan dia bracketnya itu kalau kita beli cuma ada dua tipe. Tabungnya sama. Cuma nanti waktu pas kita beli ada tipenya membedakannya brake sama clutch. Oh oke. Tujuannya kiri atau kanan. Bener. Dan dia numpangnya di setelan angin. Pas banget berarti ya. Berarti memang udah pas sama RCS ya. Betul. Jadi cuma pakai RCS ini aja yang bisa pakai tabung ini. Cakep. Detail cakep lagi yang gue temukan dari motor ini. Keren. Gue baru tahu tuh. Wow. Kalau kita ngomongin ke belakang, arm juga udah diganti guys. Arm udah pakai CTC. Shock Profender ya. Shock Profender, nggak usah mahal-mahal. Gue ada tuh nganggur satu. Belum gue pasang di Mio gue. Mio-nya belum jadi. Pakai TBT ini buat ngatur preload ya? Iya betul. Ngatur keras lembutnya si per. Tapi ini pakai quick release juga ya? Iya, jadi diakalin pakai fittingan. Oke. Terus ini nih cover CVT bak CVT nih ya. CVT udah pakai CNC. Bak CVT CNC itu bikin berapa sih Om? Pertama kali sebenarnya yang bikin tren di Indonesia itu bak CVT itu sebenarnya namanya Tanutong dari Thailand. Dan waktu itu sebenarnya gue pakai Tanutong. Awalnya juga ini motor sebenarnya pakai Tanutong. Nah, estimasi waktu itu masukin dari sana itu kisaran orang Indonesia itu jualnya di angka 20-an lah. Tapi di sini ada yang udah bisa bikin katanya. Lokal. Ini bikinan? Ya. Nah, ini lokal, terus bentar lagi akan keluar produk namanya CTC yang arm ini. Oh. Arm ini dia ngeluarin nanti bak magnet dan bak CVT. Cakep. Armnya cakep loh. Ya, ini armnya dari CTC. Ini sih produk lokal tapi lisensinya Taiwan. Yang gue suka lagi knalpotnya guys. Knalpotnya ini mountingnya biasanya cuma di atas loh. Ya. Ini ada mounting ke bawahnya. Dan memang. Dan didesainnya bagus tapi. Iya, kalau ini masih pakai produk Thailand. Dan ini lumayan lah istilahnya. Ini kisaran 14-an. Knalpotnya ya. Tapi gue dan ini cakep. Titan. Iya. Tapi cakep knalpotnya. Bentuknya proporsinya pas sama X-Max. Ini kalau ini cover ini? Nah itu Tanutong. Dan ini yang versi terbarunya. Dia ada ringnya. Itu yang dari Thailand tadi ya? Kalau pertama kali dia tulisannya M Tanutong CNC. Kalau sekarang M Tanutong Billet. Tanutong ini nama orang? Produk dari Thailand. Oh, nama merek ya? Ya siapa tahu namanya Bapak Tanutong gitu yang bikin kan gue gak tahu ya. Iya. Cakep om. Boleh coba dengerin suaranya nggak? Boleh. Coba om nyalain om gimana om suaranya? Oke. Ini fungsi nggak off ini? On off-nya engine stopnya gue nggak nyalain, tapi gue jadiin buat hazard. Jadi kebetulan ini dia bukan on off yang bisa nge-cut, jadi dia harus tekan, dia nggak bisa berbalik, maksudnya gimana ya? Nggak bisa ngunci gitu. Iya. Sebenarnya ini buat si engine off-nya kan. Yes. Mestinya ini buat hazard, tapi hazardnya masa kita tekanin terus. Oh. Nah, jadi harus ada yang dikorbanin sebenarnya. Dan ini cakep sih suaranya.
Boleh, boleh. Cukup, Om. Cukup, Om. Cukup. Wow. Nah, jadi ini gue pakai produk dari XXR, dia buat diffusernya dan juga bawaan dari si X-Max juga ini dibolongin, ikutin ukurannya, tapi dalamnya dipakein kisi-kisi lagi biar kelihatan lebih sporty dan buat lebih berisi aja buat di bordes istilahnya ya kan. Dan ini juga kisi-kisinya diwarnain biar ada pemanisnya juga. Tapi itu emang udah bolong-bolong ya? Aslinya udah bolong-bolong. Jujur ini motor yang apa ya, bisa dibilang mungkin kalau gua modif X-Max gayanya akan begini lah. Yeah. Karena nggak nabrak-nabrak. Ya walaupun budgetnya nggak segini ya guys. Ini budgetnya banyak banget. Kebetulan buat kontes, jadi beda cerita. Tapi secara detail gue suka banget kayak ya tadi balik lagi ya karbonannya yang di airbrush lagi. Terus kayak tadi tabung rem ini menarik banget sih. Yeah. Tutupnya tadi ini, tutup baut, selangnya yang di cover. Wow. Cakep Om. Ini habis ini mau diapain lagi motornya? Aduh, saya sih lagi bikin satu bukan produk ya, saya lagi bikin satu body. Cuma nggak tahu kapan selesainya, ditungguin aja. Jangan lupa di follow. Nakano_RH80. RH itu apa? Ridwan Hanif? Bukan. Rifki Hidayat. Tahun 80. Tahun 80. Jadi jangan lupa di follow untuk tahu update berikutnya. Om, terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Jangan lupa di like, jangan lupa follow. Saya Safe Jalan, see you next video guys. Bye-bye.